kami ya Tuhan. You are here Lord. Di tengah-tengah kami Kau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabakasya. Syarana makarana bakarana bakarana. Syakarana maya karana bakasa. Syakarana bakarana bakarana. Oh Rabakarana bakarana. Oh Rabaya seke. Lift up your voice. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I'm awake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Angkat kedua tangan, siram. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Come on, declare it. Your goodness is running out. Yes, Lord.
Terima kasih Tuhan. So my life You have been so good. with every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, declare with faith. Engkau baik ya Tuhan untuk setiap kami. Engkau baik ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan berkat-Mu atas Indonesia ya Tuhan tetap berkelimpahan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau memberkati Indonesia. Kau memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau yang akan berikan hikmat ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Untuk pandemi ya Tuhan Kau yang angkat ya Tuhan dari Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan akan segera usai dari Indonesia. Kau pun ya Tuhan tangan-Mu yang akan menolong Indonesia dari krisis ekonomi. Kiranya Engkau yang akan bangkitkan ya Tuhan ekonomi di Indonesia ya Tuhan, supaya ekonomi di Indonesia akan pulih kembali ya Tuhan. Kami pun mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk Pastor Niko, untuk Komen, untuk Ko Ivan, untuk Kodania, dan untuk staf penggembalaan GBI Sukawata ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami tumpang tangan ya Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka ya Tuhan, berlipat-lipat ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin gereja kami ya Tuhan semakin lebih baik ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk wadah LC. Kami percaya Tuhan LC di mana tempat kami dapat beribadah ya Tuhan, kami dapat bertemu dengan Engkau, kami dapat berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan melalui LC ini ya Tuhan kami dapat semakin dalam ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami tetap menjaga iman kami ya Tuhan, agar kami tetap setia dan Kau dapat kami ya Tuhan. Kami akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan di awan-awan yang permai ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pencurahan Roh-Mu ya Tuhan yang besar-besaran di zaman ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Roh-Mu tercurah atas setiap kami. Roh-Mu yang akan memulihkan kami, Roh-Mu yang akan mengubahkan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang lebih baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kebangkitan generasi Yeremia ya Tuhan akan tergenapi. Kami percaya Tuhan kami dapat menjadi agen-agen-Mu ya Tuhan. Kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang dapat mengubahkan generasi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi pertobatan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya Tuhan, di mana semua anak-anak muda ya Tuhan akan dibenangkan ya Tuhan, yang terhilang akan kembali ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami juga sebentar lagi akan berdoa ya Tuhan untuk pembicara ya Tuhan, supaya memberkati pembicara ya Tuhan, supaya beliau ya Tuhan dapat menyampaikan firman ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I must sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yeah. Shalom Legacy Center GBI Sukawarna Bandung. Saya percaya di dalam segala hal bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, saya menyampaikan salam dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Kurang lebih saya sudah 1 tahun berada di Thailand. Dan panjang sekali ceritanya kenapa saya sampai di sini. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan saudara yang ada di Bandung tentunya, walaupun hanya melalui tayangan online platform. Wow, kita bersyukur sekali untuk teknologi hari-hari ini. Ada istilahnya begini, jauh di mata, tapi dekat di hati. Dan saya percaya Bandung itu hanya jauh di mata saya, tapi Bandung selalu dekat di hati saya. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka sekali dengan nama Legacy Center, saudara. Dalam kamus, legacy itu berarti inheritance atau warisan. Dan saya berdoa, biar kiranya Legacy Center akan tetap terus menjadi sebuah rumah yang akan memberikan warisan-warisan ilahi dari generasi ke generasi. Terima kasih untuk gembala dan kepemimpinan dari GBI Sukawarna Bandung yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau pertemukan kami hari ini di dalam ibadah di Legacy Center. Kami percaya biar kiranya Engkau mengurapi firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menginterpretasikan setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Bahkan kami berdoa, Tuhan, berikan kelancaran dalam jaringan internet. Berikan kenyamanan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan hadirat Tuhan memenuhi tempat dimanapun kami berada saat ini. Kami siap dengar firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan dan excited sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Wow. Saya akan mulai dengan ini, saudara. COVID-19 menjadi pandemik yang sudah menjalar ke seluruh dunia. Ya, sebagian besar aktivitas dari banyak orang itu terhenti. COVID-19 bisa membuat dunia berhenti untuk membangun. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah patah semangat untuk tetap terus membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap hari kita semua harus tetap mengupgrade dan mengupdate diri kita masing-masing. Ada amin, saudara? Dan tema hari ini adalah tentang upgrade. Katakan sama-sama, upgrade. Yang bisa diartikan pertambahan, kenaikan, dan juga peningkatan. Ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat ke-13. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Wow. Ada janji Tuhan kepada setiap orang yang melakukan perintahnya. Yang pertama, menjadi kepala dan bukan ekor. Di atas dan bukan di bawah tentunya. Di depan dan bukan yang di belakang. Lalu yang kedua, janji Tuhan adalah untuk membuat anak-anaknya untuk diangkat naik dan bukan
turun. Dengan kata lain, Tuhan berkata, "Hai anak-anak Tuhan, engkau akan memegang posisi atas, posisi kunci, posisi strategis, terdepan, terbaik." Dan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti bersuka cita, pasti excited sekali. Tetapi pertanyaannya, apakah janji ini sudah tergenapi di dalam setiap kehidupan kita? Kalau sudah, ya puji Tuhan. Tapi kalau belum, izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan marilah kita melakukan bagian kita dengan mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya tertarik dengan sebuah kisah di Alkitab yang tentunya sering kita baca, tetapi mari kembali kita baca dan biarlah firman Tuhan merefresh kita hari ini. Di dalam kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keenam, saya akan bacakan untuk saudara. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pada satu ketika di Babylon, Raja Nebukadnezar sedang mencari orang-orang muda yang memiliki potensi, kompetensi, dan keunggulan untuk bekerja pada raja. Dan akhirnya didapati anak-anak Tuhan, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adapun syaratnya demikian, saudara. Yang pertama, tidak bercacat celah. Berarti apa? Tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua, berperawakan baik. Saya membayangkan berperawakan baik ini berarti memiliki proporsional figur, ya. Bersih, rapi, sehat, tertata, dan presentable. Masalah ganteng atau enggak, saya enggak tahu. Tapi yang saya percaya, saya boleh katakan demikian. Enak dilihat, saudara. Presentable. Lalu yang ketiga syaratnya adalah yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yang pastinya pintar, memiliki kepandaian, kompetensi, dan keunggulan. Nah, ibaratnya kalau zaman sekarang ini, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sedang di-headhunt oleh perusahaan-perusahaan untuk ditarik ke perusahaan mereka dan diberikan posisi untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Itulah kriteria yang dibutuhkan oleh Babylon pada zaman itu. Dan saya rasa sampai hari ini pun kriteria tersebut juga nyatanya masih diinginkan dari setiap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia, yang ingin mencari seorang kandidat untuk bekerja di perusahaannya. Bagi setiap saudara yang sedang bekerja di marketplace atau menjalankan bisnis, saudara pasti memahami sekali betapa pentingnya kompetensi dan kualitas, kemampuan dari seseorang untuk bertahan di marketplace. Apalagi di tengah kuatnya saingan dunia ini. Wow. Yang menang dan yang bertahan nyatanya adalah setiap mereka yang selalu mengupgrade dirinya dengan baik. Kita fokus kepada Daniel. Daniel adalah juga seorang pribadi yang taat. Wow, mengasihi Tuhan dan Allahnya dengan segenap hatinya. Di sini, Daniel tidak perlu berkoar-koar ataupun berbicara banyak kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah orang benar, orang percaya akan Tuhan. Tetapi hanya melalui hidupnya,
tindakannya, kemampuan, dan kompetensinya, pada akhirnya raja dan seluruh kerajaan pun bisa mengenal Tuhan dan Allah yang disembah oleh Daniel. Ini luar biasa, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita nggak perlu koar-koar, saudara. Kita nggak perlu berbicara banyak. Tetapi biarlah melalui kehidupan kita, tindakan kita, kemampuan dan kompetensi kita di dalam marketplace, pada akhirnya banyak orang-orang di sekeliling kita bisa mengenal Tuhan dan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Daniel sungguh paham sekali bagaimana menjadi garam dan terang dunia, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ke-16. Pengikut Kristus adalah garam dan terang dunia. Hidup kita akan memberi rasa dan menerangi dunia, saudara. Specifically di dalam ayat ke-16 dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya orang-orang melihat apa yang ada dalam diri kita, dalam diri saya dan saudara, yang kita lakukan, yang kita bagikan, yang kita berikan, yang kita ajarkan, yang kita kerjakan, itu memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bahwa Daniel memiliki 3 hal yang membuat dia menjadi salah satu pemimpin tertinggi di dalam kerajaan. Yang pertama, Daniel memiliki pengetahuan yang baik, good knowledge. Yang kedua, Daniel memiliki karakter yang baik, good character. Yang ketiga, Daniel memiliki kehidupan rohani yang baik, good spiritual life. Wow. Nah, sudahkah kita memiliki ketiga hal tersebut di dalam hidup kita? Saya percaya kalau saudara dan saya memiliki ketiga hal tersebut dalam hidup kita, dan Tuhan melihat kita sudah siap untuk diangkat, maka pada waktunya Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terdepan dan bukan yang terbelakang, menjadi naik dan tidak turun. Tapi yang pasti bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. It's never too late, saudara. Masih ada kesempatan dan waktu untuk kita bisa mengupgrade diri kita. Prinsip saya, selama masih bisa bangun pagi dan melihat matahari, berarti masih ada kesempatan untuk kita bisa mengupgrade diri kita. So let's get excited. Mari semangat, saudara. Sebagai contoh, handphone selalu di-upgrade. Dari 1G sekarang sudah menjadi 5G, dan dari cuma hanya sekedar untuk bisa telepon, handset saja, sekarang sudah bisa menjadi smartphone. Dari yang fungsinya hanya untuk telepon, sekarang juga menjadi multifunction. Spesifikasi yang selalu di-upgrade untuk menjadi semakin cepat. Bahkan juga dalam hal-hal komputer dan lain-lainnya. Kalau barang bisa di-upgrade, sudah tentunya manusia pun bisa di-upgrade. Jadi hari ini kita belajar let's upgrade ourselves dengan cara keep learning. Ya. Yang pertama, let's upgrade our knowledge. Tingkatkan pengetahuan. Nah, cara meningkatkan pengetahuan adalah dengan cara belajar. Never stop learning in life. Belajar itu tidak mengenal umur, saudara. Terlalu banyak pengetahuan dan ilmu yang masih banyak yang perlu kita pelajari. Dan sampai tua pun belum tentu cukup untuk kita bisa mempelajari semuanya. Jadi tetaplah tekun dalam belajar. Kalau kita kembali dalam kitab Daniel tadi, pasal yang pertama ayat keempat dikatakan, Daniel dikatakan berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian ilmu. Tidak mungkin seorang Daniel bisa berpengetahuan banyak dan memiliki pengertian ilmu kalau Daniel ini tidak mau belajar, tidak pernah belajar, tidak pernah mengupgrade dirinya. Sudah pasti seorang Daniel selalu mengupgrade dirinya, sehingga membuat dirinya menjadi pribadi yang pandai dan disukai oleh raja. Amsal yang pertama ayat ke-5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bahkan Amsal 18 ayat 5 dikatakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan,
dan telinga orang bijak menuntut kemampuan. Dan ciri-ciri orang yang selalu mau belajar. Yang pertama, orang bijak karena dia tahu hanya dengan belajar, maka pengetahuan dan ilmunya bertambah. Yang kedua, orang yang rendah hati dan suka mendengar. Karena semakin banyak mendengar, maka akan semakin banyak yang didapat. Saya membaca sebuah kisah nyata, sebuah artikel, saudara. Ada seseorang yang bernama Giuseppe Parteno, seorang lansia yang berumur 96 tahun, dan pada usia tersebut mencatatkan diri sebagai lulusan sarjana tertua S1 ya saudara, tertua di Italia. Kehidupan masa kecilnya yang miskin, tidak mampu sekolah, lalu pada saat itu Perang Dunia Kedua sedang berlangsung dan dia harus bergabung di dalam tentara angkatan laut, ikut perang dunia, lalu setelah itu bekerja di perkereta apian di Italia. Dia menikah dan memiliki 2 anak. Selama hidupnya, dia selalu memiliki keinginan untuk tetap terus sekolah. Hingga akhirnya, pada usia yang ke-96 tahun, gelar S1 pun didapatkan. Giuseppe Paterno ini adalah orang yang tidak pernah patah semangat untuk belajar dan menggali hidupnya, mengisi hidupnya dengan ilmu, saudara, dengan pengetahuan. Dan dia berkata, sekarang atau tidak sama sekali. Dan ilmu pengetahuan itu seperti koper yang berisi harta karun yang akan selalu dibawanya. Orang lansia pun masih terus menggebu-gebu untuk mengupgrade dirinya. Apalagi dia lulus di masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini merasa sudah cukup atau tetap terus kita masih semangat untuk menggali ilmu dan belajar untuk memiliki pengetahuan lebih lagi? Jadilah seperti Daniel, seseorang yang mengasihi Tuhan Allahnya, tetapi juga seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak pengertian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Wow, yang kedua, jangan lupa untuk upgrade your character. Yang membuat Daniel disenangi dan disayang oleh raja bukan hanya karena Daniel memiliki ilmu, pengetahuan, dan kepandaian saja, tetapi Daniel juga memiliki karakter yang sangat baik. Di dalam kitab Daniel pasal ke-6 ayat ke-5 dikatakan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Salah satu karakter yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel adalah setia dan taat. Tidak berkompromi akan hal-hal yang bisa merusak tatanan hidupnya dan merugikan kerajaan. Amsal 19 ayat ke-22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada pembohong. Di pasal sebelumnya, kita juga dapati bahwa Daniel adalah orang yang memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya, berketetapan untuk tidak hidup dalam gaya hidup kerajaan yang mungkin bisa mempengaruhi gaya hidup dan karakter yang sudah dibentukin dari dulu. Nah, apakah kita punya prinsip dan batasan yang sama juga yang kita tetapkan dalam hidup kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia? Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan kita melakukan dengan cara-cara dunia. Betapa seorang Daniel menjaga karakternya. Karena Daniel tahu karakter yang baik akan membuatnya untuk tetap berdiri kuat di atas. Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protected and passionate effort is needed to develop good character. Jadi good character itu, saudara, tidak hanya dibentuk dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Tapi sedikit demi sedikit, hari demi hari, dengan sabar, dengan effort, ya, dengan sungguh-sungguh, yang ini diperlukan untuk membangun karakter kita. Ada sebuah tulisan juga mengatakan demikian, beauty catches the attention, but character catch the heart. Jadi kecantikan itu bisa menarik perhatian, tetapi karakter itu menarik hati. Tahun ini adalah tahun integritas, saudara.
Dan integritas berhubungan dengan karakter. Dan biarlah kita memiliki karakter seperti karakter Kristus. Hidup orang Kristen itu harus seperti garam yang memberi rasa. Dan harus seperti terang yang menyenangkan. Apakah hidup kita ini membawa kesukaan? Atau justru membawa kejengkelan ya di tempat kerja kita ataupun di mana tempat kita ditempatkan? Apakah gaya hidup kita menjadi contoh atau menjadi batu sandungan? Sudahkah saudara dan saya memiliki buah-buah roh dalam hidup kita? Itulah karakter yang harus kita miliki agar kita tetap terus bisa bertahan di posisi atas. Amin. Jadilah seperti Daniel, saudara, yang mengasihi Tuhan dan Allahnya, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Let's upgrade our character together. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, saudara. Yang terakhir, jangan lupa yang penting untuk upgrade our spiritual life. Ini adalah faktor yang penting di saat kita mempunyai pengetahuan, karakter yang hebat, tapi tanpa pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Kita harus kembali ingat, tujuan kita diangkat Tuhan dan dipromosikan Tuhan adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kebanggaan kita sendiri. Daniel pun tahu, sepandainya dia, sekuatnya, sehebatnya karakter dia, namun Daniel tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daniel tidak pernah lupa untuk mencari Tuhan setiap hari. Dalam Daniel 6 ayat ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Daniel ternyata adalah orang yang taat beribadah dan dia mengasihi Tuhannya. Daniel selalu membawa dirinya, saudara, untuk mendekat kepada Tuhannya. 3 kali sehari Daniel memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhannya. Waktu Daniel berlutut, ini menyatakan bahwa apa? Daniel tahu bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dia merendahkan dirinya di depan Tuhan dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Berlutut adalah tanda kita ini lemah. Kita ini tidak mampu dan kita perlu Tuhan. Lalu Daniel juga berdoa memuji Allahnya. Daniel tahu bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Allahnya. Segala posisi, segala kepandaian, hikmat, segala yang datang, segala-galanya itu datang dari Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya, saudara. Lalu dikatakan juga seperti biasa yang dilakukan oleh Daniel. Seperti biasa berarti ini menjadi gaya hidup bagi seorang Daniel. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan waktu yang khusus untuk mencari Tuhan? Apakah kita tahu bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya ini datangnya dari Tuhan? Sudah sepantasnya saudara dan saya ini bersyukur. Dan apakah senantiasa kita memuliakan Tuhan dan memberikan pujian hanya bagi Tuhan kita? Dan apakah kita memiliki gaya hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Jadilah seperti Daniel, saudara, orang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya. Karena Daniel tahu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap kita semua di masa COVID-19, di masa pandemik ini, kita tetap kuat, kita tetap semangat untuk selalu mengupgrade diri kita masing-masing, baik dalam hal ilmu pengetahuan, pertajam karakter kita, dan yang paling penting, memperbaiki, membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Biar kiranya firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami percaya firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi
pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan ajari kami, Tuhan tuntun kami untuk bisa mengupgrade diri kami, selalu menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami tahu yang kami lakukan bukan untuk kebanggaan kami, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.